Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ya, kembali lagi di Salam Remaja Goes to School. Sekarang ada di MA Soreang. Ya, tadi ada yang nyebut cupinya, berarti itu konsentrasinya berarti masih bagus, Masya Allah. Sekali lagi, ada di mana sekarang? MAUP Soreang Bandung. Oke. Ya, kita masuk ke segmen yang kedua. Tema kita adalah jangan bilang cinta. Kalau tadi jangan nodai cinta, ya. Nah, sekarang jangan bilang cinta. Timbul pertanyaan. Kalau misalkan cinta katanya adalah fitrah gitu ya. Cinta datangnya dari mana? Dari mana? Dari mata turun ke hati katanya. Yang awalnya dari mana? Ya, banyak sekali para pujangga cinta mendefinisikan cinta. Kemudian yang sering salah kaprahnya adalah ketika mereka sangat mudah sekali untuk mengatakan cinta. Nah, apa yang sebetulnya yang diinginkan oleh buku yang satu ini? Jangan bilang cinta, sehingga kita bisa betul-betul memahami cinta yang merupakan anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nanti akhir zaman. Tetapi cinta yang seperti apakah? Apakah memang harus diobral? Setiap kepada semua orang, saya cinta kamu, atau bagaimana? Yuk kita langsung diskusikan dengan Ustadz Oleh Solihin. Ya Ustadz, kenapa judul ini yang diambil? Iya, kira-kira apa ya? Jangan bilang cinta. Ada yang bisa jawab? Mau yang buku ini enggak? Mau dapat buku ini enggak? Ya, nanti ada pertanyaan ya. Jadi yang nyimak insya Allah dapat nanti ada door prize ya. Ada door prize dari buku-buku ini. Nanti dari saya dan tanda tangannya juga ya insya Allah. Makanya perhatikan ya, nanti ditanya bisa dapat kesempatan. Yang belum dapat kesempatan masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkannya ya, di tempat lain ya. Baik, buku ini ditulis karena kok nulisnya jangan bilang cinta. Saya tuh banyak diprotes, kok judulnya tuh banyak kan jangan. Pertama kali jangan jadi bebek, yang kedua jangan udah cinta, jangan jangan jadi seleb, yang ketiga jangan udah cinta. Nah sekarang jangan bilang cinta. Nanti jangan-jangan apa lagi nih Pak katanya? Ya jangan lupa beli buku itu semua kata saya. Ya, jadi ya. Ya, baik ya, itu sekedar akhirnya intermezzo ya, dulu contoh saja. Kenapa? Karena saya ingin orang itu walaupun ada nggak boleh dia menggunakan kata jangan, karena nanti orang penasaran ya. Tapi saya milih kata jangan itu ya. Nah jangan bilang cinta didasari atas pemikiran bahwa orang mengaku saya jatuh cinta kepada diri saya sendiri, tapi ternyata apa? Dirinya itu tidak dipelihara atau tidak disayangi sebetulnya. Contoh misalnya, kira-kira orang yang mengaku dirinya jatuh cinta kepada dirinya sendiri, tapi dia minum minuman keras, kira-kira yang sayang pada dirinya apa? Enggak. Ditato misalnya, sayang nggak pada dirinya sendiri? Di sini nggak ada tato. Yang alami mungkin banyak ya, tato alami ya, bekas bisul gitu ya. Nah, ada ya. Nah, tapi kalau ditato sengaja ditato misalnya kan, ya. Nah, tapi tentu kalau yang Pak, saya udah terlanjur zaman dulu gimana? Oh ya sudah dimaafkan insya Allah. Tapi kalau ada obatnya yang bisa menghilangkan, itu lebih bagus, ya. Tapi Pak, tatonya saya gambar Ka'bah, ya nggak boleh tetap, ya. Apalagi gambar Ka'bah nggak boleh, ya. Nah, tatonya kaligrafi Pak, ayat surat Yasin semua sini misalnya belakang. Tetap aja nggak boleh, ya.
Nah, jadi itu berarti dia tidak cinta pada dirinya. Baik, kemudian Ya. apalagi tadi? Kemudian ini, Pak Ustadz, kalau saya boleh bertanya, siapa yang di sini cinta sama orang tuanya? Ya, ada nggak yang cinta sama orang tua? Yang nggak ngacung tanda tanya. Ayo, yang nggak ngacung berarti nggak cinta sama orang tuanya. Oh, kepaksa ya. Paksa. Ya, insya Allah benar ya. Ada pertanyaan berikutnya, coba. Apa bukti cinta kalian pada orang tua? Nah, Satu-satu ya. satu-satu. Ayo. Bentar. Suaranya silakan. Silakan. Taat pada Taat. orang tua. Yang lain? Ada lagi? Membantu pekerjaan orang tua. Ini? Doakan. Coba. Oke. Yang lain? Sekarang kalau kaitannya kalian sebagai pelajar, apa bukti cinta kalian kepada orang tua? Nanti tanya. Pelajar. Nanti dilihat hasil nilai rapotnya. Coba, banyak yang nilai merahnya atau nilai yang bagusnya? Nah, itu salah satu indikator kalian cinta sama orang tua. Iya. Silakan, Pak Ustadz. Ya. Jadi di buku ini sebetulnya ada tambahan. Jadi jangan bilang cinta kepada diri sendiri jika titik-titik ya. Terus jangan bilang cinta kepada orang tua jika titik-titik. Misalnya apa tadi? Jangan bilang deh ngomong cinta pada orang tua gitu kan ya, tapi nggak dilakuin, nggak ditaati perintahnya ya. Kalau di Al-Quran kan sudah jelas juga ada ayat ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah ya, kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan, tidak mau kerjakan. Cinta sama orang tua, cinta, tapi disuruh nggak mau, misalnya kan, disuruh beli beras ke warung nggak mau, ya, disuruh beli minyak, sekarang minyak tanah masih ada nggak? Udah nggak ada, beli gas misalnya, Gas. oh nggak mau juga. Nah, gimana tuh buktinya? Ya, lebih baik, bukan lebih baik ya, maksudnya sindiran ini, sindiran. Gak usah bilang cinta deh, kalau misalnya, nah itu, ya. Termasuk jangan bilang cinta kepada lawan jenis kalau ternyata, nah jika titik-titiknya itu apa? Pacaran, ya. Pacaran itu sebetulnya bukan cinta itu, tapi hawa nafsu yang banyak. Pak Ustadz, Ya. Sebelum kita masuk ke pacarannya, tadi kan terkait dengan masalah orang tua ya. Kalian sekarang sebagai seorang pelajar, ada yang dari sekolah, dari rumah berangkat ke sekolahnya tidak ada. Banyak Ada kayak yang gitu. begitu? Ini ibu guru, bapak guru? Nyangkurnya, Ada yang begitu di nyangkurnya sini? di game online. Ah, Ya, di rental PS. Kira-kira yang kayak gitu saya nggak sama orang tuanya? Enggak, ya. Nah, berarti itu contoh. dikasih fasilitas dari orang tua HP, dikasih fasilitas dari orang tua, ada mungkin kendaraan sepeda ya. Atau sepeda motor. Ada yang bawa sepeda motor? Ada yang kesini bawa sepeda motor? Nah, dikasih orang tua kan ya, maksudnya. Tapi dipakai apa? Trek-trekan. Trek-trekan. Ngebut. Sehingga ini perlu dipertanyakan cintanya. Iya. Itu juga satu contoh. Nah, ya. sekarang ini yang paling asik ya. Cinta kepada lawan jenis. Jangan bilang cinta tapi jangan bilang cinta kepada lawan jenis jika tidak menghormatinya. Nah, contoh menghormati apa? Berarti dia tidak menghormati, berarti menodai kehormatannya, ya. Contohnya ya, orang dalam Islam pegangan tangan itu udah nggak boleh itu, ya. Lagi perempuan pegangan tangan, ya, apalagi ada yang lainnya, itu jelas, ya, perbuatan yang maksiat. Ya kalau suami istri nggak masalah, tapi kalau laki nih masih muda-muda gini ya, pegangan tangan, dosa malah yang terjadi, ya. Lebih baik pegang tangan pacarnya apa pegang knalpot panas? Baik ya. Jadi itu seperti ya, nanti dosanya ini udah gede masalahnya nih. Ini udah balik nih, semua udah balik kan di ya. sini udah balik semua Udah balik kan? semua nih. Kan ada yang belum? pelajaran fikih ya. Ada yang sudah balik belum? Udah semua nih, kelihatan dari wajahnya kelihatan sudah balik Ya. semua nih.
Nah, kalau sudah balik berarti sudah mukallaf, sudah terbebani hukum. Kalau berbuat salah ya dia akan dihitung dosa. Berbuat baik dapat pahala. Ya. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya dia melakukan perbuatan yang maksiat seperti pacaran misalnya tadi ya disebutkan di sini, jangan bilang cinta pada lawan jenis kalau tidak menghormatinya. Maksudnya dengan yaitu tadi menodai kehormatannya melalui apa? Melalui pacaran. Atau nggak usah pacaran deh, pegangan tangan terus apa namanya? Ini bagian tubuh tertentu juga nggak boleh. Ya, itu berarti tidak menjaga kehormatannya. Saya jadi teringat Ustadz dengan peristiwa ya. Saya akan menceritakan kisah ketika waktu itu ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia minta izin loh. Minta izin apa? Minta izin untuk berzina. Ya. Apa jawaban dari Rasulullah? Kan itu kita kaitannya ya, wala taqrabu zina ya. Jangan mendekati zina. Satu di antaranya wasilahnya pacaran. Timbul pertanyaan. Sama Rasulullah nggak langsung, wah nggak boleh, haram. Tapi ditanya, diajak dialog. Mungkin nanti Ustaz lengkapi. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kamu ridho kalau nanti orang tuamu dizinai? Ibumu ya. Ibumu. Bagaimana nanti kalau adik perempuanmu, anak perempuanmu, saudarimu? Kira-kira kalian ridho nggak? Nah, sama juga orang lain ketika dibegitukan. Maka semenjak itulah dia berazam untuk tidak akan pernah berzina lagi. Maka dari saat itu pula didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma tahhir qalbi wa ahsin farji. Allah sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Inilah satu keutamaan daripada menjaga diri kita. Makanya itu juga perlu ditimbulkan pertanyaan. Kalau kamu nanti ingin pacaran, hadirkan pertanyaan. Kamu nanti kalau punya, kan nanti biasanya kan ujung-ujungnya kesia-siaan ya Pak Ustadz ya. Menyanyiakan orang lain, menyanyiakan tadi ya tidak bertanggung jawab, mengganggu kehormatannya seperti itu. Nah nanti kalau begitu nanti kamu punya istri, kamu punya anak, kamu juga punya saudara, dibegitukan oleh orang lain, ridho tidak? Nah itu, Pak Ustadz silahkan lanjutkan. Baik, ya itu kisah ini sudah sangat masyhur ya. Yang seorang pemuda tadi minta izin kepada Rasul untuk berzina, tapi kemudian Rasul menjawabnya, bagaimana kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Nggak mau dia. Kalau istrimu nanti dizinai, nggak mau juga. Adik perempuanmu atau saudara perempuanmu nggak juga. Anak pun apalagi. Akhirnya sudah, ya orang lain pun ya pasti marah kalau diperlakukan seperti itu. Termasuk yang pacaran. Apa ridho nanti misalnya ibunya pacaran sama yang lain misalnya? Ya bapaknya nggak dilihat, kan marah juga kan? Marah nggak? Atau ada yang setuju malah? Nggak ada, jangan ya. Atau nanti misalnya punya kakak perempuan, nih laki punya kakak perempuan, terus pacaran sama pacarnya nodai kehormatan, tinggalkan. Sementara dia sudah dinodai, kira-kira marah nggak? Ya sama juga kita kalau seperti itu, ya itu akan seperti itu ya nanti konsekuensinya gitu. Ya. Baik, jadi itu permasalahan-permasalahan ini memang harus punya solusi ya, jawaban atas permasalahan ini. Jadi harus betul-betul diperhatikan, introspeksi diri dulu ya. Kita mau nggak kalau digituin saudara kita, ibu kita, anak kita yang perempuan dan sebagainya. Oke Pak Ustadz, nanti kita tahan dulu ya. Ya sobat muda yang ikhwan ataupun yang akhwat, nanti kita lanjutkan diskusi kita tentang jangan bilang cinta setelah beberapa jeda berikut. Tetap bersama kami di Salam Remaja. Ya baik, sobat muda dimanapun Anda yang di rumah dan juga yang ada di MAYUP Soreang Bandung. Kumaha kabarna? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Masih semangat? Baik. Tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang tua, cinta kepada lawan jenis, tapi ada syaratnya, gitu kan? Nah sekarang cinta kepada siapa lagi? Kira-kira pada siapa lagi yang belum disebut? Ah betul. Ya, betul ada itu. Cinta kepada Nabi Muhammad, Pak Ustadz, silakan. Ya baik. Di buku ini ada lagi sindiran ya.
jangan bilang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jika tidak menjadikan beliau sebagai teladan, ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, ya. Jadi Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan yang baik. Ya, jadi di sini kalau seorang Muslim, ya, dia tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, ya nggak cinta berarti kan? Ya sebetulnya nggak cinta, walaupun hanya saya bilang cinta pada Rasul, tapi tidak menjadikannya teladan. Yang dijadikan teladan tuh ya misalnya pemain sinetron, ya. Kira-kira yang biasa jadi idola siapa lagi? Idola yang pakai kostum? Idolanya siapa idolanya? Ini yang kostum bola ini. Kostumnya Barcelona ini. Nah, idolanya siapa? Nomor punggungnya berapa tuh? Nomor punggungnya berapa? Nggak ada. Oh, nggak ada nomornya. Ya, jadi sekarang ini ada krisis idola, ya. Krisis idola. Artinya apa? Krisis yang ya dia berkaitan dengan siapa yang menjadi teladan, ya. Siapa yang menjadi teladan? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, ya. Jadi kalau yang idolanya misalnya pemain drama Korea misalnya, ya, atau pemain sepak bola. Kan sekarang ini Pak Ustadz ada drama-drama tuh. Iya. Drama Korea, ya. Banyak fansnya di sini ya. K-pop ya ada ya. Ya. Jadi kalau itu dijadikan teladan dalam pengertian dia mengikuti sampai gaya hidupnya, itu nggak boleh, ya. Artis pujaannya misalnya mengenakan tato, pakai tato, ya, bukan mengenakan. Akhirnya diikuti. Artis pujaannya minum minuman keras, diikuti. Kemudian idolanya berzina, selingkuh dan sebagainya diikuti, itu nggak boleh. Ada yang di ini, ya. Ada yang ditindik ya, Bos? Ya, ditindik, misalnya di sini. Tapi pernah lihat yang ditindik semua nggak? Dua-duanya. Dari sini. Semua. Itu ada. Ya. Lain. Nah, mungkin kalian lebih tahu tuh kan? Ya. Nah. Baik, itu berarti apa? Berarti dia tidak sebetulnya diragukan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya. Termasuk begini, jangan bilang cinta kepada Allah jika ya. Apa kira-kira? Berarti kita masuk ke poin berikutnya ya, Pak Ustadz ya. Berikutnya. Ya. Itu ya. Apa kira-kira? Kalian cinta sama Allah nggak? Siapa yang nggak cinta kepada Allah? Nggak ada. Siapa yang cinta? Sekarang dibalik, siapa yang cinta sama Allah? Ini nggak ngacung semua nih, berarti nggak fokus ya. Ulangi, siapa yang di sini cinta sama Allah? Angkat tangan. Nah. Tahu nggak syaratnya apa? Ya, betul. Syaratnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah tapi tidak beriman kepada Allah, itu bukan cinta sejati. Hanya kamuflase saja gitu, ya. Ya Pak Ustadz, saya jadi teringat ya ketika berbicara tentang cinta kepada Allah, ada sebuah ayat sangat indah di sini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah wahai engkau Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti siapa? Fattabi'uni itu apa? Fattabi'uni. Di sini ada pelajaran bahasa Arabnya enggak? Apa artinya fattabi'uni? Maka ikutilah aku. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sholat waktu, berapa sholatnya? 5. Kita sholat nggak? Jawab aja sama sendiri. Kadang-kadang ada yang subuhnya, kadang-kadang ada nggak lewat. Ketika Rasulullah mengajarkan untuk saum sunnah, kita saum sunnah nggak gitu. Dan banyak sekali amalannya. Dan apalagi nanti mau masuk bulan Ramadan seperti itu. Nah, Pak Ustadz, silakan tambahannya. Ya, jadi
Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya adalah beriman, ya. Kenapa? Karena kalau orangnya belum beriman, walaupun dia berbuat baik, walaupun dia dermawan kepada orang lain, ke masyarakatnya, uangnya banyak, kemudian dia dermakan, tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, itu merugi orang tersebut, ya. Yakni orang-orang kafir. Jelas di Al-Quran ada innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada. Jadi apa artinya? Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tuh, ya, jadi beruntung nih. Alhamdulillah, dari sekian banyak orang di dunia ini, kita yang ada di sini termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu memang untuk mencintai Allah adalah pertama kali beriman. Kemudian apa? Melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Kira-kira kalau pacaran itu larangan atau perintah? Larangan. Kalau puasa wajib? Yang Ikhwan belum connect nih, Pak Ustadz. Ya, coba Ikhwan, pertanyaannya begini dari Pak Ustadz. Kalau pacaran itu perintah atau larangan? Ada yang diam berarti masih bingung. Masih bingung ya. Larangan dari Allah, perintah dari Allah? Larangan, ya. Baik, jadi bukti kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertama beriman, kedua mengikuti atau mentaati, ya, perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu orang yang bertakwa, ya. Nah, di sini siapa yang belum tahu kalau mencuri itu dilarang? Ada nggak yang belum tahu? Ada yang belum tahu kalau mencuri itu dilarang? Oh, berarti semua tahu ya? Ya. Tapi jadi kalau tetap mencuri berarti apa? Berdosa. Dan kalau berdosa berarti dia sebetulnya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedang lupa. Ya, Pak Ustadz, saya jadi teringat dengan kata kunci mencuri ini. Kira-kira nih sebagai pelajar ya, kan kalau jam belajar itu dari jam berapa sampai jam berapa di sini? Nah, jam 7 sampai jam 2. Tapi pernah nggak teman-teman kalian justru ketika jam 7, jam ke-12 ada yang udah pulang duluan tanpa izin? Tanpa izin, minggat. Ada korupsi waktu. Perempuan. Oh, laki-laki. Benar, yang laki harusnya masuk jam 7, masuknya lewat. Artinya telat. Korupsi waktu juga, menjuru waktu. Pak Ustadz, terakhir Pak Ustadz, tentang masalah jangan katakan cinta kepada kaum muslimin yang lain. Kita tahu ya, kaum muslimin itu di mana? Di Indonesia saja nggak? Coba nih, pertanyaannya saya ulangi. Kalau kaum muslimin itu yang hanya ada di Indonesia saja atau ada di yang lain? Siapa yang ada di sini bisa menceritakan bagaimana kabar saudara-saudara kita di Palestina? Kabar saudara-saudara kita di Suriah? Pernah dengar ceritanya? Siapa yang pernah tahu kisahnya bagaimana kabar terakhir saudara kita di Yaman? Tuh, sedikit sekali yang tahu. Itu tandanya berarti jangan katakan cinta kepada kaum muslimin jika di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala belum mendoakan untuk kebaikan kaum muslimin yang lainnya. Maka dari itu tepat sekali Pak Ustadz ya. Jangan katakan cinta kepada kaum muslimin jika belum mendoakannya. Pak Ustadz dilengkapi? Iya. Dilengkapinya ada hadis sebetulnya ya. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimin falaisa minni, ya. Jadi falaisa minhum. Jadi barang siapa yang bangun pagi kemudian tidak memikirkan urusan saudaranya kaum muslimin, maka dia bukan termasuk golongan kaum muslimin. Mau nggak disebut begitu? Tidak. Nah, bangun pagi itu yang dipikirin pacarnya,
Bangun pagi yang dipikirin, oh belum PR, masih mending sih ya. Bangun pagi yang dipikirin, wah dia udah sholat belum ya pacarku, ya udah salah. Tapi yang dipikirkan harusnya adalah, wah tetangga saya yang dekat ini, dia makan nggak ya? Ya, teman saya yang sakit, anak kelas berapa misalnya 10, ya udah ditolong, udah sembuh belum ya, udah tengok belum ya? Terus jadi dari lingkaran yang terdekat, ya saudara, tetangga, saudara, teman-teman, terus keluar sampai akhirnya seluruh dunia. Pak, yang seluruh dunia nggak kenal, ya nggak apa-apa kan, itu yang selama dia masih muslim itu adalah saudara kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatum. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Oke, sebagai penutup ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan, angkat tangan di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Sebutkan nama dan kelas ya. Nama saya Indriani Sonjaya, saya kelas 12 IPA. Ya. Tapi kok pertanyaannya dari buku yang tadi? Ya, nggak apa-apa, silakan. Jadi kan tadi kata Pak Ustadz bilang kalau misalnya kita jatuh cinta, jangan direalisasikan dengan pacaran. Nah, lalu dengan apa? Dengan cara bagaimana? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya. Ya, baik, tadi namanya Indriani ya. Kalau jatuh cinta kemudian tidak boleh diekspresikan dengan pacaran, lalu dengan apa ya? Dengan memberikan apa? Memberikan ekspresi cintanya lewat karya. Beberapa buku saya itu adalah hasil karya dari rasa cinta saya. Kalau saya suka sama seseorang, saya tidak pernah mengatakannya kepada orang tersebut, tapi dia jadi objek puisi saya. Puisi, cerpen banyak, tapi namanya disamarkan semua. Dia berkarya. Setelah banyak saya kumpulkan, diterbitkan bukunya. Jadi intinya apa? Berkarya bisa dengan cara seperti itu. Atau apa? Atau misalnya kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diberikan atau dibisiki oleh setan untuk melakukan perbuatan yang salah. Makanya kalau habis selesai sholat, ya saya berdoa biasanya, ya saya ajarkan ke anak-anak saya juga bahwa Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Allahumma arinal batila batilan warzuqna istinabah. Jadi ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar itu benar dan berikan kemampuan padaku untuk mengikutinya, dan tunjukkan ya Allah ya bahwa yang salah itu salah, yang batil batil, dan berikan kemampuan padaku untuk menghindarinya. Jadi tenang saja ya, walaupun jatuh cinta ya sudah diekspresikan dengan ya berkarya atau banyak istighfar, kemudian dia sudah dalam hati saja, tidak usah diekspresikan ya, karena khawatir nanti begitu saya pengen ekspresi. Karena ada daya dorong biasanya dari teman-teman. Udah, kamu kapan lagi? Nanti dibat orang deh, misalnya gitu kan ya. Nggak usah kepikiran seperti itu. Ya. Oke. Saya pikir itu jawabannya. Ya, untuk sementara cukup dulu ya di tema kita Jangan Bilang Cinta. Mudah-mudahan anak-anak MIUP Soreang Bandung bisa menjaga cinta-cintanya. Amin. Terima kasih, nanti kita lanjutkan di tema berikutnya. Untuk sementara cukup dulu, kita tutup dengan doa kebetulan majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.